soal rekrutmen pimpinan KPK ada proses politik di situ. Penitipan atau dalam tanda kutip para kuda Troya di KPK. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk menghilangkan situasi itu. Kita pernah memulangkan seorang perwira tinggi berpangkat jenderal. Ngomongin dari tadi alat bukti, ya kan, penambahan pegawai KPK lah. Nah dari saya sendiri mau tanya, apa sih tahapannya? Kok kayaknya ribet banget, kok bisa sampai 5 tahun? Kenapa diulur-ulur gitu ya? Diulur-ulur, Kok nggak padahal kita cepet? nggak tahu prosesnya itu sebenarnya sangat sulit, sangat panjang. Itu sebenarnya tahapannya apa, Apa sebenarnya sih? challenge-nya gitu Bang? Maksud istri saya gitu Bang, apa-apa. Silakan Bang Abraham. Pertama tahapannya ada yang disebut pengaduan ya, di Direktorat Pengaduan Masyarakat. Di Direktorat Pengaduan Masyarakat itulah kasus mulai masuk di situ ya. Setelah di Direktorat Penyelidikan ditemukan minimal 2 alat bukti, maka menurut KUHAP kasus itu sudah bisa ditingkatkan ke penyidikan. Tapi khusus di KPK kita membuat satu semacam SOP bahwa ketika kasus itu kita tingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan, kita tidak boleh hanya menemukan 2 alat bukti. Contoh yang nyata, itu kalau orang sakit, sembuh, Itu gimana terus tuh? berhadapan dengan hakim. Benjol. Enggak, kalau diberi, melihatnya gimana tuh sebagai ketua KPK, pengen apa gitu, pengen nimpuk televisi atau apalah gitu. Atau mungkin Bapak pengen beli bapau Pak? Gimana anu melihatnya dong. gimana? Melihatnya gimana? Kan tahapan-tahapan sudah dilalui itu. Iya, Tapi bisa begitu sampai di pengadilan selanjutnya akan bagaimana? Kalau bahasa orang awamnya itu sandiwara hukum ya, yang begitu. Yang menarik tadi pertanyaan Kezia, full bucket. Ketika KPK melakukan barang bukti, keterangan. Tapi ketika menghadapi petinggi tadi orang berbintang, petinggi bekas pejabat lembaga tinggi negara, kok kalah? Kan harusnya harus hati-hati dong. Harusnya barang bukti menghadapi jenderal, menghadapi siapa? Bapak itu tuh yang ketua Alat bukti udah kuat gitu iya, sebenarnya kan? peradilannya kalah terus gitu kan. Minimal ada 6. Itu kenapa sih kalau peradilan sampai kalah menghadapi? Kan harusnya hati-hati. Sebagai seorang mantan hakim, dia pasti lebih tahu apa yang terjadi di dunia peradilan kita. Bohong dia kalau nggak tahu. Ini yang saya tunggu Bang. Dunia peradilan kita diwarnai dengan unfair. Ya, peradilan yang tidak fair, itu pertama. Oleh karena itu, kadang-kadang putusannya itu tidak mencerminkan rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat. Ini fakta. Saya kepada personal Pak Abraham saja, kan Pak Abraham meledak-ledak ya beberapa hal ketika fit and proper test. Tetapi kemudian ketika menjalankan roda KPK, meledak-ledaknya itu berbeda. Meledak-ledaknya lebih banyak beberapa orang menyebutnya sebagai ngeles. Nah, Anda merasa nggak seperti itu? Jadi saya sama sekali tidak melakukan itu ya, tidak melakukan dan tidak menganggap apa yang saya lakukan itu ngeles. Dan saya tetap beranggapan bahwa ketika kita memutuskan untuk menjadi pimpinan KPK, maka kita harus bisa bertanggung jawab terhadap amanah yang diberikan. Termasuk salah satunya bahwa seluruh kasus yang ada itu kita tidak boleh tebang pilih atau takut oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Terus kemudian kita tidak boleh melakukan ketidakadilan terhadap orang. Karena kalau kita melakukan ketidakadilan di dalam penegakan hukum, maka yang terjadi kalau dalam teori hukum itulah yang disebut deny of justice. Ketidakadilan. Pengingkaran terhadap keadilan. Nah, Saya mau nanya dong, Silakan. Bang. Kan banyak selain pra-peradilan kendalanya itu kriminalisasi ya Bang. Atau bahasa zaman now kriminalisasi ya. Itu menjadi batu sandungan begitu. Seperti kalau misalnya ngomong R itu jadi batu sandungan buat orang-orang tertentu. Nah, betul. mengenai Terima kasih. Betul. Membuat strategi untuk kepemimpinan KPK zaman now terkait kriminalisasi ada nggak dari Bang Abraham Samad yang bisa dituangkan dari pengalaman, ide-ide maupun juga apapun itu sehingga dapat umpan menjadi sebuah strategi yang tepat Bang untuk mencegah itu lagi. Kalau kita sudah siap jadi pimpinan KPK, maka kita harus juga siap untuk dikriminalisasi. Kalau Anda mau lolos dari kriminalisasi, lolos dari ancaman, lolos dari serangan, maka jadilah pimpinan KPK yang biasa-biasa saja atau jadi pimpinan KPK yang anak manis. Tapi berarti ada pimpinan KPK yang manis. Anak manis ya? ada Manis gitu berarti. ya. Saya ingin meluruskan ini ya gini. Pak Abraham Samad itu mengatakan bahwa harus hati-hati, semua hati-hati Pak. Korupsi di Indonesia itu banyak sekali. Kalau korupsi itu adalah tindak pidana yang berat ya, yang sulit.
Tapi pasal 25 Undang-Undang KPK mengatakan bahwa perkara korupsi itu didahulukan, dan filosofi atau considerationnya Undang-Undang korupsi maupun KPK adalah mempercepat pemberantasan korupsi. Ini bagaimana? Ya, pada jilid 3 itu kita punya roadmap pemberantasan korupsi yang sebenarnya jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka panjangnya, Bu, kalau Ibu mau lihat itu sampai 50 tahun. Apa yang kita ingin buat di 50 tahun itu? Yaitu pembangunan karakter, membangun nilai-nilai generasi muda. Ini ada keprihatinan kita. Kok pegawai pajak yang umur 29 tahun bisa terlibat korupsi? Pertanyaannya kemudian muncul, kalau anak muda, masih muda korupsi itu apa penyebabnya? Apa karena greedy, serakah? Kan belum tentu. Jawabannya kalau generasi muda korupsi itu adalah karena integritas. Ibu Asep mau nanya, tenang Ibu Asep mau nanya. Oh, Silakan. iya, pakai iya. silakan, Kita silakan. fokus sekarang ini terkait dengan kriminalisasi Kriminalisasi, dan ya. juga ancaman. Iya. Silakan. Saya mau nanya yang pribadi aja. Kriminalisasi sebelumnya, Bibit Chandra itu walaupun dikriminalisasi balik lagi loh ke KPK. Ya. Sementara Anda, Bang Abraham Samad sama Bang Bambang Wijoyanto, setelah dalam tanda petik kriminalisasi, Anda nggak balik lagi loh. Anda benar-benar keluar gitu. Sedih gak sih? Bagi saya tidak ada kesedihan. Satu-satunya kesedihan mungkin kalau dia muncul secara insidental, kesedihan bahwa masih banyak PR yang seharusnya bisa kita lakukan, itu menjadi terhenti dan tidak ditindaklanjuti oleh penerus kita. Hanya itu kesedihan mungkin yang timbul. Ketika kriminalisasi terjadi, itu selalu terjadi ketika KPK menangani kasus-kasus besar. Sebut kasus-kasus yang melibatkan kepolisian. Ini saya tegas saja. Kalau kemudian kasus itu terkait dengan politisi yang punya pengaruh besar, termasuk pengaruh besar kepada institusi hukum yang lain. Apakah selalu seperti itu, Bang? Kalau kita melihat sejarah ya, kejadian-kejadian sebelumnya sepertinya begitu. Tapi bukan berarti kalau kita sudah tahu seperti itu, lantas kita tidak memberantas korupsi di tempat itu. Kalau kita tahu ada korupsi di tempat itu. Karena kalau dalam hukum, ketika kita tahu bahwa ada kejahatan di situ, lantas kita tidak melakukan pembersihan di situ, itulah yang disebut by omission, pembiaran. Di KPK itu kan banyak sekali yang mendua. Akhirnya kita temukan kan banyak juga, ini harus Bang Samad harus ungkapkan, misalnya banyak juga kemudian kebocoran-kebocoran terkait dengan penyidikan tertentu. Misalnya terakhir ada 2 barang bukti yang dirusak oleh 2 orang penyidik KPK yang berasal dari kepolisian. Kan itu fakta yang terjadi. Ya, jadi menarik apa yang disampaikan Bang Dhanil bahwa seharusnya ada tindakan yang tegas. Karena di KPK itu punya Direktorat Pengawasan Internal. Pengawasan internal lah itu yang melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran internal yang dilakukan oleh pegawai-pegawai KPK. Dan itu pernah terjadi. Jangankan pegawai KPK, saya aja itu ikhlas untuk dibawa di Dewan Etik. Padahal saya punya posisi pada saat itu bisa menolak loh. Ada di dalam aturan bisa menolak untuk terbentuknya Dewan Etik ya pada. Tapi saya membiarkan dan saya meminta sidang pada saat itu disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Di mana pernah ada terjadi KPK, sekarang pun pernah komisioner di Dewan Etik itu ya, si Pak Saud, itu kan tidak disiarkan secara langsung. Saya minta tolong sidang ini disiarkan secara langsung. Karena saya ingin memberi contoh kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa tidak satu orang pun di dunia ini, di Indonesia itu kebal hukum, walaupun dia ketua KPK. Baik, oke. Ternyata sebagai pimpinan KPK bahkan sampai sekarang, kok benar nggak nih Bang? Katanya masih suka dapat ancaman begitu. Nah kita akan bahas setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama Q&A. Jauh dimulai dari seorang advokat, pimpinan KPK hingga tak menjabat. Terus suarakan anti korupsi, tapi Bang Senturi sampai kini tak pasti. Adakah jalan yang lebih singkat? Berantas koruptor biar tak merambat. Hobi tinju, tak buatnya hebat. Karena tujuan bangun Indonesia yang sehat. Tak ada kompromi bagi mereka yang korupsi. Senandung kasus dengan wanita seksi. Sikap tegas tinggal koleksi kuat bukti-bukti. Atau dari dulu hanyalah sebuah strategi. Apa kabar? Abraham Samad.